Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Erwin Yulianto. Saya ingin membahas soal tugas jurnal dari mata kuliah Data Science kelas K01. Baik, untuk yang pertama saya mengambil jurnal dari Universitas Negeri Semarang dengan penulisnya Fajar Sodik Pamungkas, Bayu Dwi Prasetya, dan Iqbal Karusinida. Untuk judulnya yaitu perbandingan metode klasifikasi surface learning pada data bank customer menggunakan Python. Untuk metodenya pada jurnal ini dapat menganalisis dan membandingkan metode-metode pendekatan surface learning dengan menggunakan studi kasus data churn modeling dari Kaggle. Penelitian ini menggunakan program Jupyter Notebook berbahasa Python. Metode yang digunakan dalam tahapan ini merupakan sebagai berikut. Yang pertama ada regresi logistik. Untuk regresi logistik yaitu merupakan suatu analisis regresi yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar variabel respon dengan sekumpulan variabel prediktor di mana variabel respon bersifat biner atau dikotomus. Yang kedua, K-nearest neighbor, yaitu merupakan metode KNN, merupakan salah satu metode klasifikasi yang mudah. Metode ini bekerja dengan mencari K pola atau di antara semua pola dilatih di semua kelas. Yang terdekat dengan mencari dengan pola pasukan kemudian menentukan kelas keputusan berdasarkan jumlah pola terbanyak. Yang ketiga ada super vector matching, yaitu bertujuan untuk mencari hyperlane yang optimal. Hyperlane yang dapat membagi kedua kelas dengan jarak margin terjauh antar kelas. Margin adalah jarak antar hyperlane tersebut dengan pola terdekat dari masing-masing kelas. Yang keempat ada Naive Bayes, yaitu metode yang menggunakan sebuah teorema kuno warisan abad ke-18 yang ditemukan oleh Thomas Bayes. Yang kelima ada Decision Tree, yaitu biasa dikenal juga sebagai top-down atau introduction of decision trees. Adalah teknik surface learning yang membangun representasi aturan klasifikasi berstruktur sekuensial hierarki dengan cara mempartisi himpunan data latih secara rekursif. Yang terakhir yaitu random forest yang merupakan pengembangan dari metode CART, yaitu dengan menerapkan metode bootstrap aggregating atau bagging dan random feature selection. Kemudian analisis dilakukan pada sekumpulan pohon tersebut dan juga pada tahapan klasifikasi merupakan suatu ilmu yang juga terdapat pada machine learning. Klasifikasi merupakan salah satu metode yang biasa menangani big data. Terdapat dua metode dalam klasifikasi yaitu surface learning dan unsupervised learning. Baik. Untuk pembahasannya, yang pertama dilakukan untuk analisis adalah mengimport modul yang diperlukan, NumPy, Pandas, Seabird, atau Matplotlib, serta data bank customer. Kemudian dibuatlah model untuk masing-masing metode. Setelah model dengan data training terbentuk, maka dilakukan pengujian model terhadap data testing. Setelah itu didapatkan hasil dari semua metode yang diujikan dengan hasil sebagai berikut. Nah, untuk pembahasan yang pertama di tabel yang di atas ini hasil yang sebelumnya dan yang bawahnya hasil yang sudah didapat dari metode yang dilakukan. Berdasarkan hasil perhitungan akurasi metode surface learning diperoleh nilai 0,82 untuk metode regresi logistik, 0,839 untuk metode K-nearest neighbor, 0,8. Untuk metode super vector matching ada 0,836. Untuk metode Naive Bayes 0,791, untuk metode Decision Tree 0,862, untuk metode Random Forest. Jadi dilihat dari akurasinya maka metode Random Forest adalah metode terbaik untuk analisis data bank customer dengan nilai akurasi 0,862. Yang terakhir penyelesaian berdasarkan pembahasan maka diperoleh metode terbaik untuk klasifikasi data
bank customer adalah metode classic random forest. Hal ini dikarenakan karena ketepatan klasifikasinya paling tinggi daripada yang metode yang lain. Baik, selanjutnya yang jurnal yang kedua. Untuk penulisnya yaitu ada Ade Bastian, Harun Sujadi, dan Bibin Febrianto dari Universitas Majalengka. Untuk judulnya penerapan algoritma K-means, clustering analisis pada penyakit menular manusia. Studi kasus Kabupaten Majalengka. Untuk penelitian diawali dengan analisis yang meliputi wawancara ke setiap karyawan atau pegawai dinas kesehatan. Lalu dilanjutkan dengan penelitian terhadap data penyakit manusia. Kemudian menentukan penyakit mana saja yang akan diambil sampel. Setelah itu dilakukan studi literatur tentang teori-teori untuk mengolah data tersebut. Analisis ini menghasilkan data penyakit menular manusia. Penelitian juga dilanjutkan dengan merumuskan masalah agar penelitian ini terarah dan mempunyai masalah yang melahirkan sebuah tujuan. Tujuannya yaitu proses pengelompokan data mining yang menerapkan algoritma K-means clustering pada penyakit menular manusia di Kabupaten Majalengka untuk data tahun 2014. Untuk yang pertama, clustering RM merupakan suatu model perhatian yang terdiri dari 3 atribut domain yang memperhatikan transaksi pelanggan berdasarkan transaksi terakhir. Clustering untuk yang kedua, analisis cluster, yaitu adalah analisis statistika yang bertujuan memisahkan objek ke dalam beberapa kelompok yang mempunyai sifat berbeda antar kelompok yang satu dengan yang lainnya. Tujuan utama analisis cluster yaitu menggabungkan objek-objek yang mempunyai kesamaan ke dalam sebuah kelompok atau cluster. Yang terakhir ada teorema K-means, yaitu algoritma K-means, yaitu pengelompokan iteratif yang melakukan partisipasi data ke dalam sejumlah cluster yang sudah ditetapkan di awal. Tujuan clustering yaitu dapat membedakan menjadi 2, yaitu pengelompokan untuk pemahaman dan pengelompokan untuk penggunaan. Untuk pembahasannya, setelah semua data penyakit menular dari Dinas Kesehatan terkumpul, maka data-data tersebut telah dapat dikelompokkan dengan menggunakan algoritma K-means clustering. Cara penghitungannya dengan mengukur Euclidean distance-nya, yaitu pengukuran dilakukan terhadap 2 titik dalam 1, 2, atau 3 dimensi secara berurutan. Untuk dapat mengelompokkan data-data tersebut menjadi beberapa cluster, perlu diperhatikan beberapa berikut, yaitu yang pertama, ada menentukan jumlah cluster, yang kedua menentukan titik pusat awal dari setiap cluster. Untuk penyelesaiannya, dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa K-means merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki yang berusaha mempartisi data ke dalam sebuah bentuk atau lebih cluster atau kelompok. Kelebihan algoritma K-means diantaranya adalah mampu mengelompokkan objek besar dan pencilan objek dengan sangat cepat sehingga mempercepat proses pengelompokan. Kekurangannya adalah yaitu sangat sensitif pada pembangkit titik pusat awal secara random. Hasil pengelompokan bersifat tidak unik atau selalu berubah-ubah dan proses pengerjaannya cepat tetapi keakuratan tidak terjamin. Mungkin sampai di sini saja untuk pembahasan soal dari tugas data science. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.